Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita pada saat ini membangun keluarga bahagia. Melalui tema ini kita diingatkan bagaimana menjadi rumah tangga Kristen yang terdiri dari suami, istri, anak, mengetahui peran dan fungsinya di dalam keluarga kita masing-masing, dan menjadikan Tuhan sebagai kepala yang memerintah di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan melalui nyanyian rohani dengan judul Satukanlah Hati Kami. Oh Yesus
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang benar dan tambahkanlah iman kami setiap hari, supaya hati kami semakin teguh dalam hidup ini. Berilah kami kasih karunia dan hati yang tulus untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Berilah kami juga pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengganti dasar kita yang tertulis dalam Efesus pasal 8 ayat 1 tambah 4. Kita baca secara bergantian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 673 ayat 1 sampai 2. Adung Sadamu Wali. Keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau bijak dalam keputusan dan rencana-Mu tidak pernah gagal. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan bersyukur
Kasihanilah kami menurut kasih setiamu ya Tuhan. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami semua, ya Bapa. Sebagai suami istri, orang tua dalam keluarga, kami seringkali gagal untuk saling menghormati. Padahal kami telah berjanji di hadapan-Mu untuk saling menghormati. Kami sering salah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Seringkali kami melakukan tindak kekerasan satu terhadap yang lain, juga terhadap anak-anak yang Kau karuniakan kepada kami. Kami sadar bahwa kami belum berhasil menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kami, terutama dalam mengajar dan membawa mereka untuk semakin dekat dan taat kepada-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Ampunilah kami, karena sebagai anak-anak kami sering melawan orang tua kami. Kami tidak menghormati mereka seperti perintah-Mu bagi kami. Ya Tuhan, bimbing dan ajarlah kami, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan lewat bernyanyi dari buku ND nomor 760 ayat 1 dan 2, Yesus do ale-ale. Ale-ale,
Keluarga yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi epistel dalam minggu ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 hingga ayat 7. Marilah kita membacanya secara bergantian. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ibumu mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan ini seperti minyak orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui nyanyian rohani bahasa cinta. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan Bukuende nomor 656 dari ayat 1 Parhaha Maragion sambil memberikan persembahan pertama dan kedua.
Kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih karunia-Mu masih melimpah terhadap hidup kami sampai saat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu mampu berada di dalam diri kami, agar kami juga mampu menjadi buah dan terang dunia. Terpuji termuliakan nama-Mu, melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai pada kita di minggu ketiga setelah Trinitatis ini terambil dari kitab Kolose, pasal yang ketiga ayat 18 dan diakhiri di ayat yang ke-21. Maka beginilah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang sampai pada kita di minggu ketiga setelah Trinitatis ini adalah membangun keluarga bahagia. Ketika kita berbicara tentang membangun keluarga bahagia, tentu kita juga akan berbicara tentang harapan, impian, keinginan, dan cita-cita setiap kita manusia. Termasuk muda-mudi yang mungkin saat ini akan memulai membangun keluarga atau rumah tangganya sendiri. Dan untuk membangun keluarga bahagia bukanlah hal yang mudah. Tidak semudah ketika kita mengucapkan, dan tidak semudah ketika kita membalikkan telapak tangan. Mengapa? Buktinya banyak sekali keluarga Kristen yang hancur berantakan. Banyak sekali keluarga Kristen yang broken home. Dan hanya oleh karena kehancuran rumah tangga, banyak yang menjadi korban. Dan tidak hanya sampai di sana saja. Banyak keluarga Kristen yang hancur berantakan, yang broken home, hanya karena salah menempatkan, memposisikan kebahagiaannya. Banyak keluarga Kristen yang menempatkan atau memposisikan kebahagiaannya pada harta, pada pengetahuan, pada kedudukan, pada keturunan. On mana didok hamoraon hagabion dohot hasangapa. Banyak keluarga yang menempatkan kebahagiaannya pada ketiga hal ini, pada kekayaan, kedudukan, dan keturunan. Sebenarnya hal ini bukanlah hal yang menjadi masalah, namun hanya oleh karena ketamakan, kerakusan yang ada di dalam diri manusia, sering sekali ketiga hal ini menghancurkan hubungan rumah tangga, hubungan keluarga di tengah-tengah kehidupan kita umat Kristen.
Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17, Paulus berbicara mengenai asa-asa rohani, yang dimana Paulus menjelaskan bahwa gambaran kehidupan yang baru merupakan gambaran daripada kehidupan keluarga Kristen yang akan mencapai kebahagiaan. Dan setelah Paulus selesai dengan pemaparannya mengenai cinta dan kasih pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17, pada nats firman Tuhan hari ini pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21, Paulus memberikan peran-peran penting dari setiap anggota keluarga, dari istri, suami, dan anak. Ketiga hal inilah yang akan melengkapi keluarga. Dan kita sebagai orang Batak juga mengakui itu. Ngolodang dong keturunan ini dan posrohat dan masih banyak hal lagi. Hanya karena oleh ketamakan cenderung sekali keluarga itu hancur. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang perlu kita lihat. Peran-peran penting dalam setiap anggota keluarga. Dalam ayat 18 di sini dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Demikian halnya pada surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Lagi-lagi Paulus katakan demikian, beginilah firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Beginilah firman-Nya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dan segala sesuatu. Inilah yang perlu dipahami dan dimiliki oleh istri dalam perannya di tengah-tengah keluarga. Tunduk di sini bukan menjadi sebagai budak, bukan. Dan inilah yang harus kita ingat sebagai seorang suami. Namun seolah-olah saya berbicara seperti sudah memiliki keluarga sendiri. Inilah yang harus dipahami oleh setiap suami yang ada di tengah-tengah umat Kristen. Memahami tunduk di sini bukan untuk memperbudak istri, bukan menjadikan istri budak di tengah-tengah keluarga. Namun tunduk di sini agar istri taat dan juga setia kepada suami, karena dialah yang akan menjadi tangan kanan daripada suami. Demikian halnya di ayat 19 dalam peran seorang suami. Di ayat 19 di sana dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini adalah hal yang paling sederhana, namun sulit dilakukan. Sering sekali hanya karena oleh perbedaan pendapat, kekerasan mulai terjadi di tengah-tengah keluarga. Namun saya yakin dan percaya, kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan adalah kita suami-suami dan calon-calon suami yang akan memberikan kasih, cinta kepada istri kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, di ayat berikutnya Paulus memberikan peranan seorang anak di tengah-tengah kita. Jadi untuk muda-mudi, remaja, apostol bulung, sahabat-sahabatku, mari kita dengarkan firman Tuhan ini, karena ini bagian kita. Di ayat 20 dikatakan di sana, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saya teringat dengan lagu sekolah minggu, hai anak-anak, taatilah ibu bapamu di dalam Tuhan, karena itulah yang sebenarnya seperti Kristus di dalam gereja. Demikian halnya surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yang dimana dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Paulus katakan itu adalah suatu perintah yang penting.
Karena dalam titah yang kelima juga, kita akan diberikan bumi ketika kita menghormati kedua orang tua kita. Amin. Ini adalah nilai plus dari kita seorang anak yang diberikan oleh Tuhan. Dan inilah rule of the game, aturan main yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui Paulus. Sama halnya ketika kita ingin membangun sebuah bangunan, ingin membangun rumah. Ada begitu banyak hal yang harus kita lihat, ada begitu banyak hal yang harus kita persiapkan. Yang mana ketika kita ingin membangun sebuah rumah, membangun sebuah gedung, terlebih dahulu kita memerlukan lahan untuk berdirinya bangunan. Ketika lahan itu ada, dapatkah lahan itu didirikan bangunan apa tidak? Namun ketika lahan itu dinyatakan layak untuk berdirinya bangunan, maka kita memerlukan desain, kita memerlukan bentuk bangunan. Setelah itu kita membutuhkan material-material bangunan yang lainnya, agar bangunan yang kita impikan dapat terbangun. Demikianlah halnya juga ketika kita ingin membangun keluarga yang bahagia, ketika kita ingin membangun rumah tangga, ada begitu banyak hal yang harus kita perhatikan, ada begitu banyak hal yang harus kita persiapkan, ada begitu banyak hal yang harus kita, mungkin jika perlu kita analisis. Karena ada begitu banyak hal yang penting agar kita mendapatkan keluarga bahagia. Inilah ketiga hal yang perlu kita ketahui sebagai kunci daripada kebahagiaan dari orang-orang percaya di dalam rumah tangganya. Kita mungkin akan menemui persoalan-persoalan keuangan, persoalan-persoalan anak-anak, dan mungkin persoalan pekerjaan dan yang lain sebagainya. Kita akan mendapatkan itu di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Namun kembali kepada kita, bagaimana sebenarnya kita menghadapinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, sebelum pasal ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 ini, Paulus katakan, cinta kasih adalah menjadi dasar yang utama di tengah-tengah keluarga. Dan Tuhan adalah nahkoda dalam rumah tangga. Jadi mari kita jadikan Tuhan sebagai nahkoda kita di tengah-tengah dunia ini, agar Tuhan yang pimpin setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan ketiga hal ini harus diperankan oleh setiap kita anggota keluarga. Kita harus memahami peran-peran ini. Bagaimana peran istri? Jangan karena dia istri dia ingin menguasai semua yang ada di rumah, karena dia adalah tangan kanan suami. Namun jangan juga seorang suami memberikan penganiayaan kepada istri dan juga anak. Karena di ayat 21 di sana dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sadarkah kita bapak-bapak sekalian bahwa cenderung sekali ketika kita marah, anak kita juga melakukan pemberontakan terhadap kita. Mari kita renungkan itu, dan jangan pernah sesekali kita jadikan apa yang menjadi keinginan kita harus terjadi dalam diri anak kita. Karena mereka memiliki kehidupannya sendiri, mereka memiliki jalannya sendiri. Saya memiliki cerita, ada keluarga yang terkenal dengan kerohanian yang sungguh luar biasa. Setiap hari mereka bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Namun karena keadaan terpaksa, tidak ada orang yang tahu bahwa anak-anaknya melakukan itu semua hanya karena keadaan terpaksa. Sehingga ketika mereka beranjak dewasa, mereka berganti haluan menjadi orang yang tidak lagi meyakini Kristus di dalam hidupnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita jadikan Kristus sebagai nahkoda di dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan kita, jadikan Tuhan menjadi pimpinan kita di dalam hidup kita. Amin. Sampai di sana firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, firman-Mu berkatilah.
berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, teguhkanlah setiap iman kami Tuhan, agar kiranya firman-Mu menjadi pelita di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya Kau yang akan perlengkapi kehidupan kami, agar kami menjadi pelita di tengah-tengah gelapnya dunia ini. Terpuji termuliakan nama-Mu melalui Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 sampai 2, berbahagia tiap rumah tangga. Ya Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Di dalam minggu ini Tuhan, di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami merasakan berkat dan pemeliharaan Tuhan, sehingga di atas semuanya itu Tuhan kami mampu melaksanakan tanpa kekurangan apapun. Di atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami mengucap syukur hanya kepada Engkau, Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau yang hadir dalam hati kami, Engkau yang hadir dalam pikiran kami. Berkati kami Tuhan dalam beribadah ini Tuhan. Bapa yang baik, firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini, Engkau mengingatkan kami Tuhan, di dalam membangun keluarga Tuhan, kami harus berfondasi akan firman Tuhan. Berkati Bapa antara suami dengan istri, berkati Tuhan antara orang tua dengan anak-anak. Biarlah Tuhan melingkupi keluarga kami. Biarlah Tuhan yang memelihara keluarga kami. Di dalam segala pergumulan keluarga yang sedang menimpa kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memelihara kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap apa yang diusahakan orang tua kami Tuhan. Engkau yang memelihara mereka Tuhan, murahkan rezeki Tuhan, sehingga orang tua kami mampu mencukupi kebutuhan anak. Begitu juga Tuhan untuk anak-anak dalam keluarga. Di dalam proses pendidikan Tuhan, berikan mereka Tuhan roh hikmat serta kepintaran, sehingga Tuhan mereka mampu meraih cita-cita mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berkati Tuhan anak-anak dalam keluarga Tuhan, supaya mereka tetap taat
tetap hormat kepada orang tua. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami di masa new normal ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa yang melindungi kami untuk aktivitas kami Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan bimbinglah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada